Sebenarnya Aneke, dari sebelum adanya, aturan baru untuk memasukkan indikator atau perhitungan, free float ini dalam racikan portofolio, reksadana kami juga kami, memiliki filosofi investasi selalu memasukkan nama-nama berfundamental kuat, market cap tentu penting karena kalau enggak, pengelolaan atau performa dari portofolio kita bisa ketinggalan kalau nama-nama yang bermarket cap besar ini nggak kami include di dalam portofolio reksadana gitu ya. Tetapi memang kami juga punya scoring tersendiri mengenai likuiditasnya gitu ya. Jadi kalau likuiditasnya kecil ya memang dari awal bukan preferensi kami untuk memasukkan di dalam racikan portofolio reksadana kami tersebut. Jadi tentu buat manajer investasi saya yakin secara keseluruhan perhitungan baru memasukkan indikator free float ini akan makin membuat mereka mendapatkan objektivitas di dalam pengelolaan reksadana yang lebih optimal, lebih maksimal. Meskipun saya yakin sebelumnya juga faktor likuiditas itu selalu menjadi bagian dari scoring di dalam meracik reksadananya, tetapi dengan di-endorse oleh aturan baru ini merupakan angin segar bagi manajer investasi. Seperti itu, Anneke. Jadi buat kami impact-nya ya tentu positif saja, karena dari sebelumnya concern mengenai liquidity yang tercermin dari free float itu adalah hal penting bagi racikan portofolio reksadana kami, dan endorsement ini lebih memperkuat lagi bagaimana manajer investasi di dalam melakukan pengelolaan reksadana yang prudent, yang transparan, dan dapat diikuti oleh investor ya. Baik, Pak Ridwan, tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi sebelum bursa itu memutuskan untuk memasukkan faktor free float ke dalam perhitungan indeks, sebenarnya kita sudah memasukkan faktor itu ya, faktor likuiditas terutama yang free float, yang betul-betul free float. Jadi kita sudah ada produk indeks dan juga ETF. Nah, sebelum bursa itu memasukkan faktor free float ke dalam perhitungan indeks ini aja kita udah memasukkan faktor itu ke dalam terutama untuk produk ETF kita ya, karena kita tahu sendiri bahwa tidak semua saham meskipun itu termasuk di dalam LQ45 bahwa likuiditasnya itu mencerminkan likuiditas yang sesungguhnya, sehingga kita di dalam memperhitungkan bobot daripada per saham itu di dalam ETF kita melihat likuiditas yang terjadi di pasar yang memang sesungguhnya itu adalah transaksi yang terjadi oleh investor yang ada di saham gitu, jadi tidak direkayasa. Oleh karena itu begitu bursa memperhitungkan free float ini ke dalam bobot indeks, tentunya kita menyambut sangat baik ya, karena memang sesungguhnya itulah yang harus kita lakukan untuk membuat investor itu bisa masuk ke produk indeks ataupun ETF dan juga bisa bertransaksi dengan lebih baik ya, dengan likuiditas yang tersedia dari pasar itu sendiri gitu. Jadi itu kita juga sangat positif menyambut kebijakan bursa ini. Baik.